Kenapa? Bapak tahu nggak sih kalau Mas Ali tuh pernah ikut event di Beijing? Oh, event di Beijing? Iya. Oh. Tapi Beijing mana ya, Pak? Beijing mah deket itu. Kalau dari peta tinggal dijengkal aja. Oh iya. Kalau prosesnya naik beneran ya lama, naik pesawat dulu ya. Jauh. Kamu ada paspor nggak? Ada, Pak. Ya, udah dipakai? Belum. Nah, itu nanti gitu. Oke, Mas Ali, ini menarik. Ini ke Beijing acara apa itu, Mas, waktu itu? Kata si Risa, kata ke Beijing. Iya, benar. Waktu itu tahun kemarin ya, tahun kemarin. 2019 itu acara Beijing Binil, Beijing International Art Binil. Itu Beijing International Art Binil. Oke. Sejenis apa itu? Event pameran, event 2 tahunan sekali yang diadakan oleh kota Beijing. Itu mengundang seluruh seniman seluruh dunia. Diundang secara terbuka untuk mengikuti pameran itu. Dan itu akan diseleksi. Seleksinya ketat sekali karena kan dunia itu diikuti sekitaran 126 negara. 126 negara. Waktu itu dari Indonesia siapa saja selain kebetulan waktu dari Indonesia itu ada 3 orang. 3 orang dari sekian ratus ribu seniman lukis Indonesia. Iya. Wah, yang mewakili Indonesia terpilih. Kalau boleh tahu, Mas Ali, kenapa Mas Ali termasuk yang terpilih? Apa dasarnya katanya? Kalau dasarnya itu otomatis menjadi rahasianya kurator sana ya, saya nggak tahu. Bukan jenis tipe lukisannya atau apa gitu. Sebelum panitia Beijing itu kan sebelum mereka membuka open call, mereka membuat tema. Tema dengan tema sebuah event itu, bahwa temanya itu tentang masa depan. Masa depan. Warna masa depan lah gitu. Warna masa depan. Nah, di situ saya mencoba menafsirkan tema itu dengan sebuah karyaku dan bercerita tentang revitalisasi waktu lah. Kalau bahasa Indonesia revitalisasi waktu berbicara tentang waktu. Bahwa waktu hari ini itu tidak akan bisa terulang ke depannya. Oke. Nah, berarti hari ini berbuatlah sebaik mungkin untuk menuju yang lebih terbaik lagi terus untuk ke depannya gitu. Makanya itu jadinya kita harus selalu optimis, selalu positive thinking. Nah, di situ mungkin salah satu tolak ukurnya panitia kuratornya di sana untuk bisa menerima itu mungkin. Untuk acaranya sendiri itu berapa lama sih? Kalau acaranya sendiri untuk resminya itu tanggal 26 Agustus ya. Tapi openingnya tanggal 30 sampai 26 September. Acara event Beijing Binil dengan lukisan yang sebelumnya tadi kita bahas itu duluan mana, Mas? Duluan Beijing Binil dulu. Duluan Beijing Binil. Karena Beijing Binil itu sebenarnya untuk open call-nya itu tahun 2018. Oke, open call-nya. Dibukanya itu tahun 2018. Yang apply banyak atau dicak mereka yang cari? Karena mereka memberi waktu itu sekitar setengah tahun untuk si seniman mencari ide dan gagasan dan membuka seluas-luasnya. Seluas-luasnya untuk seluruh dunia. Karena ini event terbesar di dunia, termasuk pameran seni rupa terbesar di dunia. Pameran seni rupa terbesar di dunia. Kalau boleh tahu, Mas Ali waktu itu membawa berapa lukisan? Setiap satu seniman satu karya. Satu karya, berarti sekitar 120-an karya dipajang. Di sana dipajangnya sekitar 600-an, karena ada 600 seniman. 600 seniman seluruh dunia? Seluruh dunia, 125 negara kalau nggak salah. Oke, banyak sekali sih. Itu ada termasuk transaksi juga, ada kayak transaksi lukisan dan sebagainya di sana, atau hanya sekedar memamerkan saja? Konsepnya pada dasarnya tuh Binil itu non profit ya, tentang sebenarnya pada dasarnya. Lebih ke penghargaan ya, award itu ya. Award, lebih ke apa tuh namanya, proses kesenian si seniman itu sampai di mana pencapaiannya. Jadinya tuh lebih ke apresiasi di sana ya. Oke. Gimana sih perasaannya Mas Ali tuh waktu bawa Indonesia ke Beijing gitu? Campur aduk. Sangat campur aduk ya. Nggak percaya gitu Mas ya? Salah satunya yang nggak percaya. Tapi kalau keyakinan sih ada, bisa masuk gitu. Cuman ya itu antara senang dan susahnya itu. Ketika itu kan ya semua kan tetap gimana pun ini pengalaman ke luar negeri, kita harus mempersiapkan segalanya. Mungkin agak tanda petiknya kesusahannya di situ. Kita mempersiapkan semuanya kan, kita harus dengan tiket dan sebagainya, apanya itu
terus ntar di sananya bagaimana, itu mungkin agak kesusahannya di situ. Tapi kebahagiaannya lebih besar lagi karena terpilih ini kan nggak mudah Iya sih. untuk terseleksi dan terpilih mewakili negara itu nggak. Terus yang lukisan yang dibawa di saat event itu apa, Mas Ali? Apa ada perempuannya juga? Ya, figur perempuan. Oh, perempuan masa depan lagi. Iya. Figur perempuan dengan bayang-bayangnya. Ada bayangannya di situ, ada ruang-ruangan kotak-kotak gitu aja. Saya pakai geometris lah, geometris itu bercerita ya tentang masa akan datang. Kalau kita itu tetap optimis tentang masa depan kita itu. Bahwa dunia itu masih memberi hal yang terbaik terus kalau kita mau berbuat baik. Siapa lagi ya? Ini terkait dengan COVID nih, Mas. Kan dari bulan Desember, dari bulan Agustus 2019 kan bicara tentang masa depan. Tematik dari acara Beijing Biennale itu. Kemudian lukisan yang tahun Desember tadi kita bahas membahas tentang harapan di penghujung tahun. Terus bagaimana nih, Mas, ketika tahu tiba-tiba ada pandemi bulan Maret kemarin masuk di Indonesia, diumumkan bahwa ternyata virus itu sampai juga berkunjung ke Indonesia gitu. Terus dari sisi seniman bagaimana? Kalau buat saya sendiri sih sebenarnya nggak kaget dengan pandemi ini ya. Nggak kagetnya karena ini kan sudah dimulai dari Cina. Dari Wuhan itu kan sudah dimulai. Dan kami pun sudah kena dampaknya secara ekonomi sebenarnya. Tapi waktu Agustus itu belum ada dampak COVID ya? Belum Setelah, muncul Desember. Setelah saya pulang, baru Desember. Itu waktu acara Biennale itu waktu rame-ramenya di Hongkong. Oh, ya betul ingat. Itu kejadian saya juga pernah kan saya transit di Hongkong. Di terminal Hongkong masih terjadi demo di bandara waktu itu rame-ramenya kan. Nah, itu masih demo, itu belum ada COVID-19 itu belum ada. Nah, setelah saya pergi selang 1 bulan atau 2 bulan lah COVID baru muncul. Kemudian terkait dengan ini, Mas Ali, kan ada sebagian para praktisi ekonomi, para pengamat bisnis menyampaikan bahwa yang bertahan di era COVID ini adalah bisnis-bisnis yang primer atau utama seperti 9 bahan pokok. Jika transportasi pun juga transportasi dalam artian orang lebih memilih ketika membeli mobil baru itu mobil yang memang multiguna atau yang digunakan hanya untuk transportasi, sudah mulai mengesampingkan tentang gaya atau kelas lux itu. Nah, bagaimana dengan lukisan ini, Mas Ali, kan sebagai seniman itu bahwa gimana sih? Bagaimana ini menghadapi masa pandemi ini? Kan lukisan-lukisan itu kan kelasnya udah masuk ke tersier, bukan lagi sekunder gitu. Apakah masih ada peminat? Bagaimana? Karena kita juga penasaran ya saya. Itu pamerannya gimana gitu, konsepnya. Kalau untuk dampak secara ekonominya ya. Kalau untuk secara dampak ekonominya, buat kita sih buat seniman itu tidak masalah. Tidak masalah karena gini. Karena apa yang pernah disampaikan oleh Pak Sujoyono, bahwa Pak Sujoyono pernah bilang bahwa seniman itu hanya makan tuh hasil remah-remahnya orang kaya. Terus Pak Sujoyono dan lain sebelumnya itu mereka berkesenian di zaman perjuangan. Coba bayangkan ketika mereka masih zaman perjuangan kemerdekaan aja perang, mereka tetap melukis. Bagaimana ekonominya? Dan itu sering terjadi di dunia seni rupa. Makanya kadang-kala nama besar seorang seniman itu belum tentu berbanding garis lurus dengan finansialnya. Karena itu semua sudah pilihannya. Karena setiap seniman itu hampir setiap seniman berpikiran bahwa materi itu bukan tujuan. Itu hanya efek dari apa yang sudah dia lakukan di dalam berkesenian. Jadi ketika pandemi datang dengan isu yang segala macam ya kita sikapi dengan bagaimana sekreatif mungkin, tetap terus berinovasi atau menciptakan karya, mungkin dengan banyak ide gagasan, malah banyak sumber inspirasi kan dari kejadian-kejadian begini. Bahkan dan waktu 2-3 bulan terakhir perenungan, mungkin banyak ide-ide tiba-tiba banyak gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, menarik sekali diskusi untuk di sesi ini. Cuman
sekali lagi mohon maaf Mas Ali sebelum dan pemirsa semua, sebelum kita melanjutkan ke bahasan selanjutnya, ada yang mau lewat dulu. Wis.